mungkin nanti ada Pak Heri, kemarin juga si Heri juga ya, Heri Novianto ya? Heri Novianto kayaknya tertarik dengan tumbuhan hidroponik. Nah, di sini belajar sama-sama. nanti kita belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Bukit Tinggi terkait dengan hidroponik, tanaman hidroponik. Di sini proses pembuatannya nanti kita akan belajar dengan rekan saya nanti, namanya Ade juga, gimana proses dari awal pembuatannya, cara kita menanam tanaman yang baik dan hasilnya yang bagus itu seperti apa, nanti akan dijelaskan sama Aris Satria Ade. Nah, Aris Satria Ade ini sebenarnya sahabat saya waktu kecil, mulai dari SD pun kita udah kenal dekat, dan kita alhamdulillah dipertemukan pagi hari ini. Kebetulan saya juga ada liburan ke Bukit Tinggi, dan kita janjian untuk bikin konten ini untuk proses belajar terkait dengan tanaman hidroponik. Oke, saya langsung ke Aris Satriade. Nih, Aris Satriade, Pak petani kita yang saat ini lagi viral. Lagi viral. Oke, Perkenalkan dulu. perkenalkan saya Aris Satriade, panggilannya Ade, mungkin sama dengan saudara saya ini. Sama-sama. Ini mungkin sudah hampir 3 tahun yang lalu. 3 tahun ya. 3 tahun, dan itu pun masih saya belajarnya lewat YouTube. Dan saya coba dan coba. Pertama kali saya belajarnya menggunakan kotak buah anggur. Kotak buah anggur. Kotak buah anggur saya ambil di swalayan yang udah dibuang, saya kumpulin. Terus saya buat kotak. Itu pertama kali metode yang saya gunakan. Pertama pakai NFT, pakai sumbu. Yang kedua baru saya belajar kemudian menggunakan rakit apung. Nah, karena keterbatasan modal saya waktu itu, saya mencoba beberapa ikat. Mungkin sayur pertama kali itu sayur kangkung ya. Nah, saya menggunakannya karena banyak petani-petani hidroponik yang menggunakan sistem NFT karena perawatannya lebih mudah dibanding yang lain gitu loh. Nah, cuma memang modalnya agak sedikit besar dibanding yang lain. Tapi gini deh, kita kan dulu teman udah lama ya, teman udah lama, terus ini sesuatu yang apa ya, di luar dugaan deh. Betul. Nah, dari aku pun sendiri nengok Ade itu kok bisa ya seorang Ade, Aris Satriade bisa membuat rumah hidroponik, dan sekarang pun juga udah ada pun kondisinya kan promosi rumah hidroponik 30 ya. Iya. Dan itu pun juga satu-satunya di Bukit Tinggi, bener? Enggak, sebenarnya udah ada ya di beberapa tempat ya, cuma nggak banyak lah ya. Cuman mereka metodenya beda-beda. Nah, ini saya lihat kan kondisinya di sini kan Ade ini kan saya perhatikan dia memang belajarnya, saya nggak nyangka kondisi Ade kenapa bisa kayak gini. Dulu tuh ya apa ya, mohon maaf nih deh, ini anak mami, orang tua berada, terus ya nggak nyangka ya bisa bikin kayak gini gitu loh. Nah, ini tahapannya mungkin bisa dijelasin kayak mana sih deh gitu. Kondisinya dari awal, kalau motivasinya apa, terus motivasinya visi misi Ade tuh
mengembangkan kayak gini nih apa sih Oke. kondisinya gitu ya? Pertama saya membahas visi misi saya. Sebenarnya saya melihat orang beranggapan sayur hidroponik itu sayur mahal. Oke. Gitu. Saya berusaha bagaimana menciptakan sayur yang mahal ini menjadi sayur yang bisa dikonsumsi dari pihak kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas gitu loh. Jadi Terus? tidak ada orang berpikir wah sayur hidroponik itu khusus orang kaya aja menikmatin. Saya merubah filosofi itu. Oke. Nah, karena seiringnya berjalan saya berusaha gimana sayur hidroponik ini biaya produksinya sekecil-kecil mungkin sehingga kita bisa mendapatkan menjual pun dengan harga sangat terjangkau. Kalau untung nanti lah ya. Untung nanti Untung karena nanti kalau ya. untung Tapi ini proses lah ya. Proses. karena saya yakin niat saya yang baik pasti Allah akan memberikan Alhamdulillah, terbaik mudah-mudahan buat ya, saya. mudah-mudahan ya itu Ah. sesuatu hal yang kalau misalnya kita tekuni dengan serius guys, ya insya Allah mungkin akan membuahkan hasil yang baik gitu ya dia. Ya, jadi memang sih sambil saya banyak belajar otodidak aja, cuman saya pengen selalu upgrade dengan analisa saya sendiri. Saya coba Oke. ya lumayan lah hasilnya, tidak sangat memuaskan menurut saya. Oke. Gitu loh. Mungkin langsung aja ya deh, langsung dijelasin bro. Nah, Oke. gue nggak usah manggil adik-adik, nama kembar soalnya. Proses awalnya aja dijelasin dari apa, terus kemudian jadi apa, pembibitan dari apa. Nah ini di video kali ini nanti dijelasin, saya akan shoot tanaman-tanaman mulai dari prosesnya seperti apa, nanti biar Aris seperti adik si bro ini yang jelasin guys. Oke guys, ini namanya lagi penyemaian bibit kangkung, dimana tahapan kangkung hidroponik itu dia ada tahapan pembibitan, pembesaran dan produksi. Terus pembibitannya langsung dapat atau gimana sih? Pembibitan itu sebenarnya banyak orang menggunakan media itu. Saya kembali ke awal pertama ya. Media itu menurut saya media itu hanyalah tempat tumbuhan berada gitu loh. Dimana kita sebagai petani atau hidroponik itu bisa mengontrol kecukupan air nutrisi ke dia. Banyak orang berasumsi menggunakan sistem menggunakan medianya yaitu rock wool, pasir, sekam padi, tisu, dan banyak yang lainnya dia menggunakan medianya. Nah, karena awal pertama kali saya menggunakan media memang dulu saya menggunakan pakai busa kasur. Saya pergi ke tempat ini, saya ambil potong-potong busa kasur, terus saya coba menggunakan tisu. Akhirnya saya mencoba menggunakan sekam padi untuk medianya, dan akhirnya terakhir saya menggunakan pasir. Gitu. Pasirnya pasir pasang, pasir laut atau pasir apa? Pasir biasa aja. Pasir biasa. Cuman memang pasirnya saya ayak. Biar dia pasirnya itu tidak halus banget, tidak kasar banget. Terus modal awalnya apa nih? Modal kita beli panci-panci ini yang paling ya? Iya, modal ini paling 5.000 satu. Oh ya oke. Ini 5.000 satu. Ya kalau modal irit, makanya saya menciptakan gimana biaya kos awalnya semurah mungkin. Nah kalau keuntungan menggunakan pasir, media awalnya ini saat kita penyemaian pun juga pembersihan di akar pun sangat mudah, sangat mudah banget terlepas pasirnya. Kalau misalnya ada panci dari dapur rumah ya boleh dimanfaatin. Boleh panci dapur boleh, asal jangan panci tetangga ya. Nah, oke lanjut. Selama pembibitan ini kayak ini umurnya baru kemarin saya semai. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai nih saat ini udah bisa dipindah tanami. Oh, yang hari pertama step awalnya ini berarti? Ini hari pertama. Ini hari pertama, kemudian hari kedua seperti apa? Hari kedua seperti ini. Oh, hari kedua. Oh, dia udah berbentuk kayak gini. Iya. Oh, cepat hari ya. Hari ketiganya dia mulai bertumbuh akar. Oh, hari ketiga. Oh, beda lagi, guys. Wow. Oh, ini langsung hari 3 kayak gini? Iya. Oh, jadi campurannya hanya air, pasir, kemudian bibit. Oke. Kita nggak perlu pakai air nutrisi sebenarnya. Cuma ditaburin di atas pasir udah gitu aja. Hari pertama. Betul. Oke, kemudian hari ketiga ini, terus hari keempat. Kelima. Wow. Keenam dan 7. Wow.
serius nih, kok cepet banget ya? Iya. Luar biasa. Kalau bisa sih pemindahan yang selama ini di hari ke-10 atau hari ke-9 itu udah ideal untuk Terus ini dipindahkan. maksudnya apa nih bikin kayak Nah, apa? ini Air mata ini, pengantin kota-kota ini eh, gimana nih ceritanya? Ini pembibitan di bayam. Ini saya masih tahap uji coba. Oke. Ini menggunakan bayam, menggunakan Oke. media pasir juga, di Oke, ini mana bayam. saya langsung Oke. menaruh bibit di dalam gelas. Oke. Jadi nanti saat pemindahan itu langsung dipindahkan aja ke pembesaran. Oke, ini prosesnya udah berapa lama nih? Kalau Ini kondisi udah di 6 daun hari, nih? 7 harian ini. Oh, ini 7 hari. Heeh. Berarti prosesnya Ini kurang tuh- lebih sama kayak kangkung ya? Iya, sama dia 10 hari udah bisa pindah. Wah, agak lama ya. Nah, cuman memang bayam memang agak sedikit lama Agak bayam. lama ya. Mm-mm. Oke. Terus ini apa nih, Deh? Itu Apa sawi nih, Bro? ini uji coba. Ini pembibitan sawi sebenarnya tinggal Oh, ini dicabut sawi. dipindahin, iya. Ini sawi yang kayak mana nih? Sawi Selada. kan salah lagi kan? Nah, selada. Selada. Saya. Ini makanya sawi kok aneh kayak sawi kayak gini. Iya, gitu. selada. Selada ya. Yang kayak Korea gitu ya. Iya. Oke, terus apa nih bisa dijelasin nih, Nah, Bro? ini pembibitan ini sebenarnya saya kan tahapan belajar juga nih. Ini apa Saya nih? mencoba Selada. bayam. Oh, ini bayam. Ini bibit bayam, saya mencoba sistemnya sama seperti kangkung, cuman Oke. karena sepertinya batangnya halus-halus, Mm-mm. kayaknya tidak efektif gitu, karena kebanyakan orang kan dia langsung menggunakan sistem menggunakan rock wool untuk medianya, Mm-mm. karena rock wool cukup mahal, Mm. makanya saya mencoba metode baru lagi gitu. Artinya ini bisa dipakai atau Bisa. Ini bisa langsung dipindahin. Memang Oke. nanti saat kita pindahin memang banyak yang terbuang gitu, karena Oke. dia halus, batangnya halus, jadi tidak bisa kita kontrol secara maksimal. Makanya Oke. saya menggunakan sistem gelas ini Mm. tidak ada yang terbuang, tinggal saya angkat, tinggal saya pindahkan gitu. Oh, ini kalau diangkat pun langsung termasuk akar-akarnya kita angkat. Iya, betul. Oh. Jadi tidak terganggu. Oh, artinya biar prosesnya lebih gampang, tidak menyebar kayak gini. Kalau Ah. dicabut itu kan ini kan jadi nggak teratur ya Nggak teratur tumbuhannya. tumbuhannya. Makanya kita bikin kotak-kotak seperti ini. Iya, betul. Oke, idenya bagus juga sih. Oke, Oke, ini tahapan buat- pembelajaran. Siap. Dicoba. Oke, Kalau pembesaran di sana, oke, bisa ditunjukin Mas. boleh kita mari ke sana. Oke. Oke, jalan. Ayo, Oke mari, guys, Pak. Ya, oke guys. nih kita beranjak ke apa namanya? Rakit apung. Ke rumah. Nah, ini guys bisa kita lihat guys. Ini sebenarnya karyanya Ade sendiri sih yang bikin katanya ya. Katanya dia sendiri yang bikin. Nah, coba guys. Bayangin guys. Rencana mau saya bongkar semua. Nggak percaya saya kondisinya kalau misalnya ada yang bikin gitu atau tukangnya atau gimana. Tapi saya tanya kemarin, kondisinya dia bikin sendiri. Nah, ini saya bisa lihat guys, tanamannya hidroponik, tanaman kangkung ya, Iya, sayur kangkung. Ini sudah siap panen ya deh. Belum, kalau yang Oh, ini ini belum? Yang siap panen sebelah Siap panen, kanan. oke, siap panen. Ini kondisi seperti ini guys, siap panen seperti ini. Wow, cheese. Oke, mungkin Haris Satriadi bisa Oke. jelasin kondisinya. Ini saya menggunakan sistem rakit apung ini. Oh, rakit apung ya. Nah, kenapa? Nah, mulai dari rakit apung, proses pembuatan rakit apung itu seperti apa sih awalnya? Kenapa namanya rakit apung? Kenapa rakit apung? Karena tanaman ini berada seperti rakitan. Jadi dirakit di atas air, dia mengambang di atas air, maka disebut rakit apung. Contohnya yang kayak mana tuh? Contoh seperti ini, dia mengambang tumbuhan ini. Oh, mengambang di jadi atas air. pembuatannya dari bikin bak gitu ya? Iya. Dibikin bak, terus airnya dialirin seperti ini, ada kerannya guys khusus. Nggak tahu nih ide dari mana, nggak tahu, cerdas kayaknya jadi ini mungkin ya, makanya saya agak wow gitu loh kondisinya. Jadi proses rakit apung ini kita bikinkan baknya dari kayu ya atau apa Dari nih? besi siku. Oh, dari besi siku. Ada orang menggunakan baja ringan. Oke. Karena ini berhubung saya kerja sendiri, saya bukan ahli tukang. Oke. Saya apa aja saya Terus siku berapa sih deh? siku lebar 3 cm, 2 cm nih. 2 cm. Terus yang badannya ini dari apa nih? Triplek. Oh, triplek. Oh, berarti rangkanya buat dudukannya si tripleknya ini guys. Jadi siku pakai siku 3 ya. Iya. Siku 3 cm ya. Nah, ini
Ini Dia udah kuat karena kuat siku ya. itu kan tulangan. Ini kurang lebih berapa nih triplek ini? Triplek ini kan ukuran tergantung kita membuat ukuran rakit apung kita panjang kali lebarnya tergantung. Oke, panjang kali lebar dulu berapa ini? Kalau saya ini yang ini 1 meter kali 6 meter. Oke. Kalau yang ini 120 kali 6 meter juga. Oke. Idealnya itu memang 6 meter atau bisa lebih? Bisa lebih. Lebih. Tergantung budget kemauan ya. kita, mau luas tanah kita. Oke. Cuman memang makin volumenya makin besar, kita membutuhkan air yang sangat besar. Oke, siap. Memang kekurangan rakit apung itu sangat banyak, yaitu membutuhkan air yang sangat banyak dan nutrisi harus dikontrol. Emang airnya ini tiap hari dialirin atau kayak mana sih? Kelebihannya di sana, kalau kelebihan rakit apung ini ada orang berusaha mungkin yang lebih hebat berhidroponik, mereka berpikir rakit apung ini selalu dialirkan sama listrik. Jadi dia ada sirkulasi udara semuanya gitu loh. Nah, kalau saya sih berpikir, karena saya udah coba metode yang disampaikan seperti itu sama metode ini, hasilnya nggak jauh-jauh beda. Makanya saya ingin mencoba menghemat biaya kos. Makanya fungsi air ngalir itu hanya untuk pengaduk air nutrisi aja saya buat. Gitu. Terus komponennya itu nih di bawah nih fungsinya buat apa nih? Ini wadah tempat air nutrisinya. Air nutrisi, emang ada vitaminnya apa? Ada nutrisi abemik. Emang air itu ada cairan apa sih deh? Itu nutrisi itu ada kalau di toko-toko pertanian banyak tuh, memang ada khusus dari. Oh, kita beli lagi. Beli air nutrisi. Oh, air nutrisi beli. Oh, bukan air biasa, air sumur air itu. Air sumur biasa, terus? Cuman dikasih pupuknya itu pupuk nutrisi namanya. Mahal. Nutrisi abemik. Kalau dulu pertama kali saya belajar nutrisi ini menggunakan pupuk NPK Mutiara, dicampur sama KCL, disama Gromor. Itu udah bisa. Takarannya? Kalau dulu saat saya belajar itu 1 sendok NPK Mutiara, 1 sendok KCL, setengah sendok Gromor. Itu berapa? Untuk 10 liter air. Oh, 10 liter air. Oke. Jadi dia hasilnya juga bagus, gitu loh. Air nutrisi itu racikan teman-teman yang saya belajar dari YouTube juga sih. Tapi kalau ini berapa liter air nih kondisinya? Kalau ini 150 liter. 150 liter air. Berarti dihitung sendiri lah ya kondisinya. 150 liter ya. 150 liter air ini gunanya buat berapa hari nih untuk di rakit apungnya? Bisa, kita tergantung. Kalau kayak ini kan dia kebutuhan nutrisinya kan banyak nih, dia udah gede-gede, bisa jadi 5 hari dia kita tambah lagi kelima. Setiap 5 hari. Kalau seandainya masih kecil-kecil lama, bisa seminggu gitu. Karena sebenarnya saya lihat kalau rakit apung dan media hidroponik ini, kekurangannya yang saya lihat penguapan air yang lebih tinggi dibanding pengisapannya gitu. Jadi saat dia menguap itu yang bikin banyak air nutrisinya cepat habis. Oke, siap. Oke guys. Oke, ini prosesnya sudah dijelasin sama Bro Ade. Nah, ini kondisinya siap panen nih guys. Kangkungnya kemarin saya dikasih sama Ade. Alhamdulillah udah saya masak. Hasilnya memuaskan. Terus terang memuaskan daripada sayur-sayur yang biasa kita beli di pasar ya. Dan ini dijual katanya seikat berapa deh? Berat 250 gram, 3.000 kayak kangkung di pasar. Bayangkan guys, untuk sekelas tanaman sayuran yang segar kayak gini di 250 gram harganya 3.000 guys. Dan ini kalau misalnya kita beli di supermarket itu kayaknya nggak dapet 3.000, kayaknya bisa mungkin 15.000, 20.000. Dan harga 500 gram itu aja bisa kalau saya beli di swalayan kayak di Ion Mall BSD itu 50.000 guys, 40.000, 45.000. Nah ini ada 250 gram itu harganya 3.000. Bayangkan itu. Kalau misalnya yang bicara untungnya tadi dibilang dari awal, nih untungnya nggak ada ya deh. Untungnya paling, kalau saya hitung sih sebenarnya berapa sih untungnya itu? Bisa sampai 800%. 800%.
Gak usah deh, saya ambil 500% aja. Oh, Dengan 3.000 aja bisa 500%. 500%. Iya. Karena kita gimana mencoba biaya produksinya sekecil-kecil mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Nah, ini bisa dijelasin ini konsepnya apa nih? Kenapa dikasih rangka pipa, terus ini apa nih? Plastik ini apa nih maksudnya nih? Oke. Oke, gimana? Saya akan jelasin. Nah, Sebenarnya kan terus sebenarnya hidroponik ini kenapa saya menggunakan tutup pagar? Sebenarnya tumbuhan itu yang saya lihat sangat oke, lanjut. Intinya sayur yang sehat itu bisa dilihat dari akar. Akar yang sehat pasti tumbuhannya juga sehat. Siap. Iya. Jadi akar Ini yang siap panen ya? Ini udah siap panen. Kangkung. Ini siap panen ini umurnya udah berapa hari? Ini Dari sejak pembibitan. Ini kalau dari pembibitan itu kan 8 hari, 9 hari. Oke. Pindah tanam ini umur 15 hari. 15 hari udah siap panen. Udah siap panen. Luar biasa. Jadi kembali 2 minggu ya. jadi kembali kebutuhan customer pengennya ukurannya sebesar apa. Oh gitu. Kayaknya udah cukup kan? Sudah cukup dengan umur 15 hari ini udah cukup, udah bisa panen. Dan batangnya pun juga enggak terlalu apa ya, batangnya kan juga bagus nih. Iya. Oke. Terus dari kangkung beralih ke bayam mungkin ya? Nah, kalau bayam ini bisa dijelasin kenapa warnanya bisa kuning, ataukah ini produk gagal atau gimana? Ini produk sebenarnya bukan produk gagal. Ini saat waktu saya lihat ini terjadi pembusukan akar. Akarnya tidak sehat. Disebabkan? Mungkin itu disebabkan waktu pertama kali saya sistem penyemaian, jadi saya pindahkan tanam itu karena terganggu kali akarnya, jadi nggak subur pun juga nggak sehat, tapi ada sebagian juga yang sehat. Makanya saya metode nanam kangkung, menanam bayam itu metodenya agak sedikit berbeda gitu. Gitu. Tapi ini bukan, ini bisa nanti bisa hijau lagi ya. Makanya ini saya lagi perawatan akarnya. Oh, cara merawat akarnya kayak mana tuh? Iya, pengontrolan nutrisinya dijaga. Oh, airnya tadi. Kemarin ppm saya juga cuma sangat dibuat 800. Oh. Mungkin dia kuning. Ini lagi saya tingkatin ppm-nya, kepekatan nutrisinya. Oke, makanya gitu. Terus untuk ini deh, untuk mengalirkan air dari sini nih, pompa. Iya, pompain dari berapa kali tuh? Sehari itu sekali kita keluarkan atau berapa hari? Makanya saya konsep pompa ini saya cuma hanya fungsi untuk mengaduk air nutrisi aja. Terus? Jadi pompa sehari 2 kali, pagi dan sore. Tiap hari? Tiap hari. Dan itu pun nggak hanya untuk setengah jam. Itu sampai kondisinya bener banjir atau hanya cukup basah aja tanaman akar-akarnya atau gimana? Enggak, ini kan kalau akar-akar pasti selalu basah. Yeah. Jadi kan di air. Dia fungsinya kan saat air masuk jadi dia sirkulasinya mutar. Oh, dia nggak terbuang, hanya tetap sirkulasi. Iya, dia kan kembali lagi ke situ pembuangan. Jadi mutar aja untuk sirkulasi. Gila. Oke. Oh, jadi muter-muter sana aja kayak airnya. Iya. Untuk ngaduk aja. Terus pipanya nih. Oke. Terus pipanya itu, guys. Pipanya itu. 6.000. Oke guys, udah ada yang beli guys. Kita lihat guys. Wah, panen nih, siap panen. Pakai plastik atau apa? Tuh. Oh itu diambil saya langsung ya. Wih, siap panen coy. Nih. Kebetulan kita dapat pelanggan dan ini proses pemetikan ya. Iya, nah kebetulan nih proses pemetikan nih. Akarnya sehat. Nah, siap. Oh. Itu dia beli berapa deh? 5.000. Oh 5.000. 5.000 dapat berapa? Sebenarnya ditimbang karena timbangnya nggak ada. Terus kita kasih lebih. Oh gitu. Luar biasa nih. Pelanggan pertama. Siap. Waduh, cakep nih.
Kita kasih 5 lubang aja. Siap. Ini kalau 5.000 sebenarnya 250 gram mestinya itu ya. Itu udah lebih kayaknya tuh. Oke, kasih itu guys. Iya, makasih ya. Iya. Ih, rezeki. Oke. Apa lagi deh? Dah. Udah ya, ini bisa dijelasin nih ke ini metodenya apa lagi deh? Kok banyak kali nih keran-kerannya nih? Ini baru nih kayaknya. Iya. Baru nih. Ini metode, saya membuat metode penggabungan sistem NFT dan rakit apung. Oke. Kenapa? Karena saya pikir dengan metode pertama mungkin pengontrolan airnya terlalu banyak, agak susah untuk ngontrol. Kalau seandainya misalnya di depannya masih belum ada tanaman, otomatis rakit apung itu kan harus diisi semua. Yap. Kalau ini, kalau seandainya ini belum ada tanaman, kan bisa masih nggak perlu diisi. Jadi menghemat air nutrisi aja. Oh gitu. Dialah yang menjadikan bumi Terus sebagai ini. hamparan bagimu. Oke, dialirin gitu. Dia kebuka, Muter. nanti pompa itu muter lagi dianya. Gitu. Terus gila. Gila. Kok bisa ya deh? Hah? Sumpah. Karena itu janganlah Tuh. kamu mengadakan tandingan Bisa. bagi Allah. Padahal kamu mengetahui Ini join sama Dodi nggak bisa ya deh? Dari Dodi, wah, nih Dodi, coba nih Dot, belajar Dot. nggak mau yang panas-panas. Nah, enggak lah. Yang penting kalau kulit hitam tuh kan kalau misalnya berduit menghasilkan lah. Nah ini guys, tolong guys. Wis. Jadi airnya di sini rakit apung. Oke, siap. Nah ini apa nih? Itu saya menggunakan dulu Styrofoam. dulu awalnya saya menggunakan styrofoam. Terus? Pas saat saya kembali lagi ternyata styrofoam saya hancur. Saya menggunakan ini spot Eva. Ini apa sih bahannya sih deh? Itu bahan talang air biasa. Talang air ya? Nah, Oh talang PVC. air PVC. Heeh. Oke, dari talang air PVC, kemudian lapisannya apa? Spon Eva. Spot Eva, Spon Eva. Spon Eva. Untuk sendal, bahan untuk Oh, sendal. bahan untuk sendal. Ini sebenarnya kalau misalnya styrofoam bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa banget. Styrofoam bisa guys. Bisa memang harus bisa banget. Terus jaraknya ini ada nggak sih standarnya ada jarak-jaraknya? sebenarnya. Kalau kita kembali kebutuhan sayur yang kita tanam. Oke. Kalau menggunakan selada, Nah, selada itu 20 sampai 25 cm jarak antar lubang. oke. Kalau kangkung 15 cukup. Oke. Bayam sekitar 18, 15 juga bisa. Hmm. Gitu. Tergantung tanaman apa yang kita tanam. Kalau pakcoy dia agak mangkok juga mungkin di 20 sudah bisa. Kalau selada 25. Selada Karena dia 25. lebar, Oh gitu. Di rumah hidroponik ini tanaman yang udah Ade tanam apa aja dan udah berhasil? Bayam, kangkung sebenarnya dulu berhasil karena ini kemarin tahapan percobaan. Oke. Coba. Ini sekarang lagi saya coba bayam nih di sini. Ini Bayam? bibitan bayam semua nih. Oke. Ini khusus bayam nanti rencana. Khusus bayam ya. Sama Pak Coy ini kemarin tes. Pak tapi Coy ini. saya Pak Coy cuman karena posisi saya metodenya memang salah gitu. Ya guys, ini sebenarnya saya nggak tahu nih tanaman Pak Coy itu apa, nggak ngerti. Tapi nanti saya browsing Pak Coy itu apa. Saya Pak Coy. Pak Coy itu yang mana? Ya. Oke, nah inilah kondisinya rumah hidroponik 30 Bukit Tinggi Tembok ya. Iya. Bukit Tinggi Tembok. Nah ini kita sebenarnya lokasinya cukup luas untuk kita bikin tanaman di sini. Cuma ini ya karena prosesnya masih baru, mungkin belum terlalu berkembang ya. Kita doain aja mudah-mudahan bisa berkembang lebih cepat. Nah tanahnya ini Oke guys, di video kali ini kita
Ade akan menjelaskan masalah proses pompa ya, proses sirkulasi kerja pompa. Nah, coba jelasin deh. Saya kerja pompa ini sebenarnya sih hanya fungsi utama untuk mengaduk air nutrisi, karena air nutrisi saya rakitan gitu loh, bukan pabrik punya. Kalau rakitan ini kadang-kadang suka nutrisinya tidak larut di air, jadi suka menumpuk di bawah gitu. Nah, jadi saya menggunakan pompa saluran, pompa dari kontainer, saya alirkan lewat sini. Saat masuk sini nanti dia akan keluar dari sini. Nah, di sini dia akan mengalir sampai ke ujung. Saya menggunakan itu talang paralon listrik. Iya. Ini paralon listrik. Di paralonnya udah dilubangin kecil-kecil ya. Saya lubangin per setengah meter bisa, per 1 meter bisa. Jadi keluar airnya dari sana. Dari lubang-lubang ini airnya akan keluar Dan akan tertampung. dan tertampung di sini. Di sini ada kontrol air nih. Tinggi airnya saya buat Berapa senti? di sini saya buat 8 sentian. 8 senti. Sebenarnya sih kalau saya baca tutorial teman-teman itu makin tergenang makin bagus, karena makin banyak air tergenang dia airnya dingin gitu loh, makin gitu. bagus. Tapi saya coba buat ini biar coba-coba, jangan coba-coba. Siap. Oke. Begitu guys Gitu deh. penjelasan masalah sirkulasi pompa Ini dari pompanya air Ade. mengalir sini. Nah, ini kondisi di rumah terapung ya, rumah Airnya terapung. masuk, keluar, terus dipompakan kembali. Oh, ini. Nah, keluar. Oh, ini agak gede ya. Nah, Sirkulasi pompanya. Kalau tadi kan kecil tuh. iya. Karena dia satu. Jadi kan, dari cuma satu. atas ini dialirin, terus dia mengalir ke atas, pembuangannya tetap ke bawah. Iya, betul. Jadi airnya nggak kebuang ya. Enggak Jadi kebuang. nutrisinya tetap itu aja. itu aja. Sampai dia habis sendiri. Habis. Nah, ini kayak gini kan saya udah cukup, tinggal saya matiin aja pompanya lagi. Pompanya di mana? Listriknya, Oh, pompa listrik. pompa listrik saya matiin. Oh, di kantor ya tadi ya? Kantor tadi. Siap. Oke guys, bisa dilihat ini kondisi kondisi lahan Selesai. tempat bercocok tanam hidroponik. Di sini ada sayuran kangkung, bayam. Satu lagi apa deh? Kangkung, bayam, Kangkung, bayam, Selada, selada. pakcoy ya. Sebenarnya seluruh tanaman Tanam itu bisa ya? Bisa. Iya. Baik itu bawang merah, baik cabai, intinya tetap Membutuhkan sayur air. membutuhkan makan dan minum. Ya. Nah, kalau manusia kan makan dan minum, kalau dia nutrisi yang ada 12 unsur hara yang dia butuhkan gitu loh. Ya. Mungkin lebih tepatnya mungkin saya lupa unsur haranya. Nah, itu yang sangat dibutuhkan 12 unsur hara itu. Oke. Oke guys, sekian dulu video kali ini bersama rekan saya Mr. Aris Satriade atau dikenal dengan Ade Katur, mungkin sahabat SMP 4. Mungkin kita kenal nih Ade, Ade sahabat lama dari SD SMP. Nah, ini video kali ini sebenarnya buat seru-seruan seru-seruan aja ya, Ade. Iya. Ya, ini Sama-sama buat belajar. sama-sama belajar. Mungkin nanti ada Pak Heri, kemarin juga si Heri juga ya. Heri Novianto. Heri Novianto. Heri Novianto kayaknya tertarik dengan tumbuhan hidroponik. Nah, Nanti di sini kita belajar sama-sama. nanti kita belajar sama-sama. Nanti di video dari awal tadi kita udah jelasin sama Ade juga proses tahapannya juga dijelasin dari awal sampai menjadi panen ya. Iya. Sampai jadi panen, dan alhamdulillah tadi sudah ada satu pelanggan yang beli ya 5.000 guys, sudah sebanyak itu dikasih Ade, baik kali dan lumayan lah. Nah, di sini juga videonya ya. Di video kali ini ada kantornya guys. Nanti ini videonya ada kantornya, saya tunjukin. Nah, ini kantornya guys. Nah, kantor hidroponik 30 ya. Iya. Rumah selesai. rumah hidroponik 30. Yuk kita masuk ke dalam dulu guys. Perhatikan guys. Kita masuk ke dalam dulu guys. Nah, di sini ada apa? Nah, di sini office guys, office. Nah, di sini sendal dilarang masuk. Ini sebenarnya ditambah, selain karyawan dilarang masuk gitu. Mungkin ditambahin kayak gitu guys. Nah di sini wow, lumayan rapi guys kantornya. Nah, di sini meja kabinet pun juga ada. Susunan kabinetnya mungkin file-file. Wah, ini surat menyurat kayak lengkap guys. Kontrak-kontrak juga. Nah, ini
Nah ini, wah ini ternyata banyak juga ya. Nah ya, bagus guys kantornya guys. Nah, nih kembali ke belakang. Nah kayaknya cukup serem guys. Ya, nggak usah, guys. Ah, oke deh. Nah ini kurang jelas deh. Oh, iya. Oke bro, Oke bro, thank you. thank you ya. Semoga Udah datang sukses. ke Bukit Tinggi. Oke, semoga Kunjung, sukses. sama Kita sukses. ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Kalau misalnya ada project baru, nanti kita akan Join ya. join ya. Amin. Join untuk pengembangan bisnis Ade juga. Iya. Ya, kita sama teman saling bantu guys. Oke guys. Bantu. Nah di saat ini terus terang amazing, excited, apa lagi ya bahasanya? Kaget lah. Kaget ya. Luar biasa. Luar biasa kondisi Ade, pencapaian Ade saat ini. Saya juga sangat terkejut dan alhamdulillah dan terima kasih sudah diundang untuk kemari. Ini hari kedua guys. Hari kedua saya di sini diundang sama Ade. Hari pertama saya berkunjung ke rumahnya dan hari kedua ini saya diantar langsung ke rumah hidroponik 30. Nah, di apa? Channel YouTube-nya ada ya? Channel YouTube ada di Oke. Tembok Greenhouse. Tembok Greenhouse. Nah, Rumah. mau saya ganti sih sebenarnya. Oke, pokoknya nanti di Instagram saya ada Instagram. rumah.hidroponik Oke. 30. Nanti di video ini saya tagline IG-nya, channel YouTube-nya juga. Nah, jangan lupa guys, di subscribe guys. Oke, guys. Like dan komen. Oke, Oke. sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Oke. Dan ini menjadi proses belajar kita dalam bercocok tanam yang baik Iya. dan higienis ya. Iya. Oke, sekian dulu dari saya. Saya Ade. Saya Ade. Kita berdua Ade Kuadrat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.